Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Saiful Aprizon. Kali ini kita akan membahas materi kalorimetri, yaitu bagian dari bab termokimia kemarin juga ya. Jadi salah satu cara untuk menentukan entalpi yaitu dengan kalorimetri. Nah, apa itu kalorimetri? Kalorimetri itu seperti yang saya jelaskan tadi adalah cara untuk menentukan entalpi suatu reaksi kimia menggunakan percobaan dengan alat yang namanya kalorimeter. Prinsipnya yaitu penyerapan panas oleh cairan atau larutan atau oleh air yang ada dalam kalorimeter tersebut. Jadi perlu kita bedakan. Yang pertama ada namanya kalorimetri, berarti itu adalah caranya. Kemudian ada kalorimeter. Nah, kalorimeter itu adalah nama alatnya, nama alat yang digunakan. Dari alat kalorimeter tersebut, kita bisa memahami bahwa cara kerjanya adalah suatu alat yang dirangkai dengan menghitung atau mengukur panas dari suatu reaksi yang diserap oleh suatu larutan yang ada dalam alat kalorimeter tersebut. Ada dua jenis kalorimeter. Yang pertama kalorimeter sederhana, biasanya digunakan untuk reaksi yang berupa larutan atau melarutkan beberapa gram zat padat, kristal ataupun serbuk dalam suatu larutan. Nah, ini biasanya untuk kalorimeter sederhana. Sementara ada lagi namanya kalorimeter bom. Nah, ini lebih khusus, dia bisa juga untuk menentukan kalor atau entalpi dari suatu reaksi yang dalam bentuk pembakaran, karena dia nanti ada memiliki tempat untuk terjadinya reaksi atau terjadinya pembakaran. Nah, nanti kita lihat satu-satu dulu bagaimana perbedaannya dan bagaimana cara kerja ataupun cara menentukan entalpi suatu reaksinya. Pertama, kalorimeter sederhana. Prinsipnya kalorimeter sederhana ini sebuah alat ya yang bisa menahan panas, atau biasanya itu bisa dibuat dari styrofoam, baik dari bekas minuman ataupun bekas mie instan yang memiliki styrofoam. Jadi prinsipnya adalah suatu alat tersebut bisa menjaga panas. Jadi panasnya tidak keluar dari styrofoam, jadi ada juga tutupnya. Kemudian ada batang pengaduk untuk mengaduk reaksinya biar berjalan sempurna. Ada alat untuk mengukur suhu, yaitu termometer. Nah, kemudian larutannya atau zat yang bereaksi itu bisa cairan tambah cairan, berarti zat cairnya nanti dijumlahkan. Bisa juga zat padat dilarutkan dalam cairan. Nah, yang dihitung nanti dalam masa larutannya, zat padatnya bisa diabaikan kalau jumlahnya sedikit. Kemudian kalau reaksi yang dapat ditentukan dari perubahan suhu, berarti nanti sebelum direaksikan diukur dulu suhu larutannya. Setelah bereaksi baru kita lihat suhu larutannya, yaitu tentunya dengan melihat suhu pada termometer. Mungkin saja suhunya naik ataupun suhunya turun. Perhitungannya tentunya bisa dilihat dari penyerapan kalor dari larutan. Nah, Q reaksi sama dengan Q larutan. Nah, di sini kalor yang diserap larutan berarti itulah kalor reaksi. Bisa kita tentukan dengan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T, yang mana Q tersebut adalah kalor, kemudian M itu adalah massa larutan atau massa zat cair yang ada dalam kalorimeter dalam satuan gram, kemudian C adalah kalor jenis larutan, biasanya sama dengan kalor jenis air kalau kita gunakan pelarutnya air.
Delta T adalah perubahan suhu. Kalau suhunya meningkat berarti itu positif nilainya. Nanti kalau suhunya menurun berarti itu negatif. Itu kaitannya lagi dengan nilai delta H pada reaksi eksoterm dan endoterm nanti. Kemudian entalpi dapat dihitung dari min Q per mol. Jadi cari dulu Q-nya, kemudian kita lihat berapa mol zat yang bereaksi. Untuk lebih mudah memahami perhitungan, kita lihat dulu contoh soal. Dalam suatu kalorimeter direaksikan 100 cm3 NaOH 1M dengan 100 cm3 larutan HCl 1M. Pada reaksi tersebut terjadi kenaikan suhu 6 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,2 Joule per gram derajat Celcius, hitunglah perubahan entalpi reaksi tersebut. Nah, kita lihat yang kita ketahui dari soal di atas adalah yang pertama ada satuan cm3 ya. Ini yang harus kita ingat kembali. 1 cm3 itu sama dengan 1 ml. Karena massa jenis air 1 ml per gram, berarti 1 ml itu sama dengan 1 gram. Jadi 100 cm3 itu artinya 100 gram. Karena ada dua larutan di sini, larutan NaOH dan larutan HCl, masing-masing 100 gram, berarti total massa larutan dalam kalorimeter adalah 200 gram. M-nya 200 gram. Kemudian terjadi kenaikan suhu, berarti delta T 6 derajat Celcius. Kemudian kalor jenis larutannya yaitu sama dengan kalor jenis air, nilainya 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Yang ditanya di sini adalah perubahan entalpi, berarti delta H yang ditanya. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Delta H-nya itu min Q per mol, berarti sebelum dapat delta H harus dulu cari Q-nya. M kali C kali delta T. M-nya tadi 200 kali 4,2 kali 6. Delta T-nya 6. Kita kalikan semuanya dapat 5040 Joule. Boleh kalau mau diubah langsung ke kilojoule juga boleh, atau nanti saja diubah juga boleh. Delta H Q per mol. Nah, harus kita pahami dulu berapa mol zat yang bereaksi. Jadi lihat dulu berapa mol zat yang bereaksi. Boleh duluan dicari berapa mol zat yang bereaksinya, atau boleh belakangan. Jadi zatnya tadi adalah NaOH tambah HCl, yang mana mula-mula 100 ml 1M. Nah, itu untuk menentukan 1 molnya, tinggal dikalikan saja. 100 ml kali 1M berarti 100 milimol, ubah ke mol 0,1 mol. HCl juga 0,1 mol. Karena jumlahnya sama, berarti yang bereaksi sama 0,1 mol. Berarti zat yang bereaksi di sini adalah 0,1 mol. Kita masukkan kembali dalam rumusnya. Delta H sama dengan min 5040 Joule per 0,1 mol. Maka hasilnya adalah min 50.400 Joule per mol. Kita ubah dalam kilojoule, berarti min 50,4 kilojoule per mol. Oke, itu yang pertama, perhitungan kalorimeter sederhana. Kita cek lagi perhitungan kalorimeter bom. Kalorimeter bom ini bedanya dengan kalorimeter sederhana, ada tempat reaksi. Jadi ada tempat reaksi, biasanya tidak dalam bentuk larutan zat yang diukur di sini. Misalnya ada zat padat atau dalam bentuk pembakaran. Pembakarannya juga biasanya menggunakan listrik. Jadi ada sumber listriknya untuk tempat terjadinya pembakaran. Yang lebih sederhana ada yang di sebelah kiri, itu di laboratorium kita juga ada. Tapi ada lagi yang lebih rumit ya, ada pengaduknya juga di situ dan pengatur suhunya juga dalam bentuk digital, itu seperti yang sebelah kanan. Oke, kita lihat apa bedanya dengan kalorimeter biasa seperti tadi. Nah, di sini terlihat ada termometer, ada stirrer pengaduk,
ada cairan atau ada air di dalamnya. Kemudian ada di situ sumber arus untuk pembakaran. Ada di situ tempat memasukkan sampel atau tempat terjadinya pembakaran. Nah, disinilah bedanya. Maka reaksi yang terjadi akan menyebabkan panas. Nah, panas tersebut akan diserap oleh air yang ada dalam kalorimeter. Ada dua nilai Q-nya di sini. Ada Q larutan atau kalor yang diserap oleh air yang ada dalam alat, bisa kita lihat dengan perubahan atau kenaikan suhu pada termometer. Ada lagi Q yang diserap oleh alatnya, yaitu Q dari bomnya. Nah, ada dua nilai Q di sini. Bagaimana cara menentukan? Kalau Q dari larutan kita tahu tadi rumusnya M kali C kali delta T, massa dari airnya ya, massa dari air yang ada dalam alat tersebut. Kemudian Q dari kalorimeter bom adalah C kali delta T. Nah, bedanya di sini C-nya C besar. Apa bedanya? Q reaksi adalah Q larutan tambah Q bom, berarti Q totalnya. M tadi adalah massa air, C kecil itu adalah kalor jenis air atau biasanya 4,2 atau 4,18 nilainya tergantung dari soal. Kemudian C itu adalah kapasitas kalor dari kalorimeter bom. Nah, ini biasanya diketahui di soal berapa kapasitas kalornya. Delta T-nya sama, perubahan suhu. Entalpi juga dapat dihitung dari min Q reaksi per mol. Nah, Q reaksi ini adalah Q totalnya ya, dari Q larutan tambah Q bom. Kita cek lagi contoh soal. Dalam kalorimeter bom direaksikan 0,16 gram metana CH4 dengan oksigen berlebih. Dalam reaksi tersebut terjadi kenaikan suhu sebesar 5 derajat Celcius. Jika massa air dalam kalorimeter adalah 1 kg, kalor jenis air 4,2 Joule per gram derajat Celcius, dan kapasitas kalor kalorimeter bom 958 Joule per derajat Celcius. Hitunglah entalpi pembakaran gas tersebut. Kita cek. Yang pertama kita ketahui bahwa yang dibakar tadi ada 0,16 gram CH4. Berarti CH4 itu yang dibakar 0,16 gram. Kita bisa tentukan molnya. Mol itu rumusnya kemarin sudah kita pelajari, gram per mr atau massa per mr. Mr-nya CH4 ya, C itu 12, H itu 1, karena ada 4 kali 4. 12 tambah 4 sama dengan 16. Pasti mol bisa langsung kita masukkan. 0,16 masanya tadi per 16 sama dengan 0,01. Massa air tadi 1 kg, berarti 1000 gram. Kalor jenis airnya 4,2. Kemudian kapasitas kalornya diketahui 958 Joule per derajat Celcius. Yang delta T-nya 5 derajat Celcius. Yang ditanya adalah delta H atau entalpi. Q larutan dulu kita cari. M kali C kali delta T 100 kali 1000 kali 4,2 kali 5 21.000 Joule atau 21 kilojoule. Q dari alat bomnya C kali delta T 958 kali 5 sama dengan 4790 Joule atau 4,79 kilojoule. Berarti Q dari reaksi adalah total seluruhnya. Q larutan tambah Q bom. 21 kilojoule tambah 4,79 24,79 kilojoule. Setelah Q-nya tahu, kita tinggal menentukan delta H dengan rumus min Q reaksi per mol. 24,79 kilojoule per 0,01 mol, karena yang bereaksi tadi 0,01 mol, sama dengan min 2,479 kilojoule. Maaf, min 2000 ya, min 2479 kilojoule per mol. Oke, bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami ya bagaimana perhitungannya? Itu tinggal diulang-ulang saja karena rumusnya sangat mudah.
dan biasanya diketahui di soal. Palingan nanti agak sulitnya yaitu menentukan mol zat yang bereaksi biasanya. Kita coba selesaikan satu soal lagi ya. Boleh dicoba dulu mengerjakan sebelum menyelesaikan menonton video ini. Nah, coba dikerjakan dulu sebentar. Silakan berhentikan dulu nonton videonya. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan baru dilanjutkan untuk melihat pembahasannya. Dilarutkan 2 gram kristal NaOH dalam 50 ml air pada sebuah kalorimeter sederhana, menyebabkan suhu air dalam kalorimeter naik dari 27 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Jika kalori jenis air adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius, hitunglah entalpi pelarutan NaOH tersebut. Diketahui ARNA 23, O16 dan H sama dengan 1. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, bagi yang sudah mengerjakan kita lanjutkan kembali videonya. Kita cek hasil yang kita kerjakan. Pertama, massa dari NaOH-nya yang dilarutkan 2 gram. MR-nya bisa kita cari, NaOH 23 tambah 16 tambah 1 sama dengan 40. Berarti mol gram per mr, 2 per 40, 0,05 mol. Oke, yang sudah bereaksi molnya 0,05 mol. Massa air dalam kalorimeter tadi 50 ml, berarti sama dengan 50 gram. Oke, karena yang dilihat adalah massa airnya saja. Sementara 2 gramnya massa dari NaOH-nya bisa diabaikan. Kalori jenis air adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Kemudian delta T-nya karena suhunya naik tadi ya, 32 kurang 27. Awalnya 27 menjadi 32, berarti naik. 32 kurang 27 sama dengan 5 derajat Celcius. Q sama dengan M kali C kali delta T, 50 kali 4,2 kali 5 sama dengan 1050 Joule. Atau bisa dibuat jadi 1,05 kJ. Delta H sama dengan min Q reaksi per mol. Berarti 1,05 per 0,05 sama dengan min 21 kJ per mol. Oke, selamat bagi yang sudah benar. Yang masih salah tolong dicek kembali kesalahannya di mana, apakah perhitungannya atau memasukkan angka-angkanya yang diketahui di soal. Berarti perbedaannya dari 2 kalorimeter ini, kalorimeter sederhana itu nilai Q-nya hanya 1 saja, yaitu Q dari reaksi sama dengan Q larutan. Sementara pada kalorimeter bom untuk menentukan nilai Q-nya kita mencarinya 2. Q dari larutan yang diserap oleh larutan dan Q yang diserap oleh alat kalorimeter bom. Totalnya baru menjadi Q reaksi. Delta H-nya sama, berarti min Q per mol. Oke, itu dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe-nya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.